bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, atas hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tuhan, Engkau yang memberkati dan melindungi kami dalam setiap kegiatan kami hari ini. Kiranya Engkau yang menuntun kami dan mengiringi langkah kami Tuhan dalam kami melakukan segala kegiatan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, diambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Dalam bahasa Batak dikatakan siradoti patikna idonamian di bagasan ibana, jala debata di bagasan ibana. Jala syanoddo taboto nangmian ibana di bagasan hita, sianton di i nani lehon nai tuhita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, pengenalan kita yang baik terhadap seseorang membawa kita kepada suatu esensi rasa percaya terhadap orang yang kita kenal dengan baik. Demikian juga Bapak Ibu serta saudara-saudari ketika kita membaca firman Tuhan ini dari 1 Yohanes, mulai dari ayat yang pertama di pasal yang ketiga, kita dapat melihat bagaimana ditunjukkan besarnya kasih Allah kepada manusia. Dan rasa kasih Allah kepada manusia yang besar itulah yang pada akhirnya membuat kita mengenal identitas kita sebagai anak Allah di tengah-tengah dunia ini, yang juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk mempertahankan identitas kita sebagai anak Allah. Setiap orang percaya yang mengenal dirinya memiliki identitas sebagai anak Allah, mereka juga bertanggung jawab untuk menjadi cerminan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu serta saudara-saudari, ada beberapa hal yang ditunjukkan menjadi tanggung jawab setiap orang percaya, menunjukkan rasa tanggung jawabnya dalam mengemban identitas sebagai anak Allah, antara lain adalah menjauhi diri dari dosa. Sebagaimana Allah itu adalah sosok yang kudus, oleh karena itu manusia harus menjauhi diri dari dosa. Dan lawannya adalah mereka harus melakukan perbuatan kebenaran di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari, dikatakan juga bahwa perintah Allah yang utama kepada manusia adalah agar manusia itu hidup saling mengasihi satu sama lain. Artinya manusia harus hidup jauh dari kebencian kepada satu sama lain. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, ketika dikatakan bahwa manusia itu adalah sebagai anak Allah, maka manusia harus mengutamakan Allah di dalam kehidupannya. Baik itu untuk bersikap, baik itu untuk apapun di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka harus mengutamakan Allah. Dan Bapak Ibu serta saudara-saudari, sebagaimana sudah dikatakan tadi bahwa pengenalan yang baik membawa kita kepada sebuah rasa percaya, maka rasa percaya itu kemudian membawa kita untuk mengenal Yesus itu adalah anak Allah. Rasa percaya kepada Allah harus ditunjukkan melalui keberimanan kita tentang Yesus sebagai anak Allah dan tentang Allah yang berdiam di dalam diri manusia melalui Roh Kudus yang dikaruniakan oleh Allah. Bapak Ibu serta saudara-saudari, ketika kita sampai pada ayat yang ke-24, maka ada dikatakan bahwa barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Artinya di sini identitas itu harus dijalankan melalui tanggung jawab aksi, yaitu dengan menuruti segala perintahnya. Dan itulah cerminan sebagai tanda bahwa kita diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam diri kita.
Dan juga dengan demikian itulah maka Allah ada di dalam diri kita, yaitu melalui roh yang dikaruniakan kepada kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah begitu dekat dengan kita melalui Roh Kudus yang hidup, yang tinggal dan berdiam di dalam hati manusia. Oleh karena itu saudara-saudari, sekarang tantangannya adalah bagaimana kita menunjukkan hidup di mana Kristus itu, di mana Roh Kudus itu berdiam di dalam diri manusia. Tentu Roh Kudus yang berdiam di dalam diri manusia akan menuntun manusia untuk melakukan kasih di dalam kehidupannya sehari-hari, akan menuntun manusia untuk melakukan kebenaran di dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, sekarang inilah yang menjadi tantangan kepada setiap orang percaya untuk bagaimana menunjukkan identitas dirinya sebagai orang-orang yang didiami oleh Roh Kudus, sebagai orang-orang juga yang berdiam di dalam Allah dan Allah berdiam di dalam dia. Selamat melakukan aktivitas kepada saudara-saudari yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.